Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membuat video mengenai cara pencegahan penyakit malaria. Kematian akibat malaria di seluruh dunia ada 1,5 sampai 2, juta per tahun. Nah, menurut laporan WHO, ada 500 juta penderita malaria per tahunnya, terutama di Afrika dan Asia, dengan kematian 1,1 juta per tahun. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kejadian luar biasa atau KLB malaria itu pernah terjadi di Sukabumi, yaitu di Jawa Barat pada Januari sampai Juni 2004 dengan 193 sampai 32.664 kasus dengan kematian 10 orang. Dan di Karimun, yaitu di Riau, terdapat 144 penderita dengan kematian 3 orang. Nah, peningkatan tertinggi itu terjadi di NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, dan di NAD atau NAT. Nah, ini peningkatan akibat malaria ini menyebabkan kerugian negara, di mana mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu menurun. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Selain melalui gigitan nyamuk, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan malaria dapat menjangkit manusia seperti melalui donor organ, transfusi darah, berbagi pemakaian jarum suntik, dan janin yang terinfeksi dari ibunya. Ada beberapa jenis malaria, yaitu malaria tertiana yang masuk dalam kategori malaria ringan yang disebabkan oleh Plasmodium vivax dengan gejala demam 2 hari selama 2 minggu setelah infeksi. Dan ada juga malaria quartana yang disebabkan oleh Plasmodium malariae dengan gejala 18-40 hari setelah infeksi dan terulang setiap 3 hari. Adapun 4 spesies Plasmodium penyebab penyakit malaria, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. Untuk Plasmodium vivax, yaitu malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium vivax yang cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan, di mana parasit ini dapat bertahan di organ hati dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahun. Walaupun tergolong ringan, malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat kambuh ketika daya tahan tubuh menurun karena parasit dapat aktif kembali. Plasmodium ovale malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale ini tergolong tidak terlalu berbahaya yang mengancam jiwa, namun tetap harus waspada karena malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Kemudian Plasmodium malariae yang disebabkan oleh parasit Plasmodium malariae menimbulkan gejala setelah lama terinfeksi parasit tersebut. Oleh karena itu, penderita malaria ini akan mengalami infeksi yang kronis, mengalami gangguan fungsi organ ginjal. Selanjutnya, Plasmodium falciparum malaria yang disebabkan oleh parasit. Plasmodium falciparum tergolong paling berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi, kejang hingga koma. Malaria jenis ini menjadi salah satu penyebab kematian akibat malaria tertinggi di dunia. Dari keempat jenis parasit penyebab malaria tersebut, hanya 2 jenis parasit yang paling banyak ditemukan kasusnya di Indonesia, yaitu Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Adapun gejala dari penyakit malaria, yang pertama itu trias malaria, yang dimana gejalanya itu demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, mual, muntah, dan pucat. Kemudian ada gejala khas dari daerah setempat, yang dimana gejalanya diare pada balita ditemukan di timur-timur, kemudian nyeri otot pada orang dewasa ditemukan di Papua, kemudian pucat dan menggigil disertai dingin pada orang dewasa ditemukan di Yogyakarta. Adapun gejala yang disertai, yang pertama itu gangguan kesadaran, kemudian
kejang, panas tinggi, gangguan kesadaran, kemudian mata dan tubuh kuning, kemudian pendarahan di hidung, gusi, seluruh pencernaan, kemudian jumlah kencing berkurang, kemudian warna urin seperti teh kecoklatan, kemudian kelemahan umum, tidak bisa duduk dan berdiri, kemudian yang terakhir itu nafas sesak. Berikut beberapa pencegahan penyakit malaria. Yang pertama, membersihkan genangan air sekitar lingkungan kita agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Yang kedua, menggunakan pestisida untuk membasmi nyamuk atau menggunakan kelambu. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang serba panjang tertutup saat bepergian. Yang keempat itu 3M, menguras penampungan air atau bak mandi, menutup dan menimbun. Yang kelima, memberikan kepala ikan timah pada kolam ikan yang ada jentik nyamuk Anopheles. Dan yang terakhir, segera periksa ke fasilitas kesehatan saat mengalami gejala malaria seperti demam menggigil atau sakit kepala. Dan jika sudah malaria, maka minumlah obat malaria sampai habis dan minumlah secara teratur, agar tidak mudah terjadi kekambuhan di kemudian hari. Nah, inilah beberapa contoh cara penanggulangan penyakit malaria.
Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.